Pada pembuatan makalah, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah sistematika. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari makalah di samping. Terdapat kekeliruan dalam sistematikanya, yaitu tidak adanya kata pengantar, tidak ada daftar isi maupun daftar gambar, dan juga pada bagian isi, penulis langsung memasukkan isi makalah tanpa adanya pendahuluan. Kita lihat pada daftar isi makalah di samping. Dikarenakan makalah ini termasuk dalam makalah pendek, maka bagian awal makalah seharusnya terdiri dari sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Dikarenakan makalah ini memuat gambar. Lalu pada bagian isi makalah yang baik memiliki pendahuluan, lalu diikuti dengan penulisan isi makalah dan kesimpulan. Untuk hal lain yang perlu diperhatikan yaitu kekonsistenan dalam penulisan poin-poin pada makalah. Dapat dilihat pada makalah, terdapat kesalahan dalam penggunaan poin, yang mana pada poin pertama dan poin setelahnya sama-sama menggunakan penomoran. Lalu penulisan poin juga tidak konsisten. Karena pada poin selanjutnya yaitu teori faktor Eysenck, tidak terdapat penomoran atau poin apapun sehingga tidak sesuai dengan poin sebelumnya. Untuk perbaikan akan lebih baik jika penulisan pada bagian awal ditulis menggunakan poin nomor dan dilanjutkan dengan penggunaan poin huruf seperti A, B, dan C, seperti yang ada pada makalah yang telah diperbaiki di samping ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan makalah kami pada tahap 1, yaitu penggunaan spasi dan kesalahan pengetikan kata. Jadi di sini pada biografi tokoh, penulisan setelah poin biografi singkat Eysenck memiliki spasi yang berlebihan dan tiap paragrafnya memiliki spasi yang terlalu banyak. Kemudian di sini ada kesalahan pengetikan pada kata di sana. Seharusnya kata di sana tidak disambung dengan di dan sananya, tetapi dipisah. Jadi di spasi sana. Kemudian berikutnya ada pada kesalahan pengetikan pada kata dan neurotransmitter. Seharusnya dan neurotransmitternya dipisah. Jadi dan spasi neurotransmitter, dan kata di sepanjang menjadi digabung atau di tanpa spasi sepanjang. Kemudian di sini terdapat kesalahan dalam penggunaan spasi. Jadi di sini setelah poin teori faktor Eysenck ini menggunakan spasi sebesar 1, tidak menggunakan spasi 1,5 sebagaimana makalah. Lalu selanjutnya di sini ada penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Seharusnya pada kata artinya tidak menggunakan huruf A kapital tetapi menggunakan huruf A kecil. Dan kemudian pada kalimat dimensi kepribadian setelah poin dimensi kepribadian menggunakan spasi sebesar 1,5. Dan di sini kesalahannya adalah menggunakan spasi sebesar 1. Kemudian kesalahan berikutnya ada pada poin sebelum teori evolusioner Boas. Di sini mereka menggunakan spasi berlebihan, dan kemudian setelah poin 2 teori evolusioner Boas mereka menggunakan spasi sebesar 1, tidak menggunakan spasi sebesar 1,5. Kemudian kesalahan berikutnya adalah penggunaan spasi pada kalimat atau poin setelah mekanisme evolusi. Jadi di sini mereka menggunakan spasi 1 atau tidak menggunakan spasi sebesar 1,5. Lalu kesalahan berikutnya adalah kesalahan pengetikan pada kata kepribadian. Seharusnya kepribadian tidak menggunakan e, jadi kepribadian tidak kepribadian. Kemudian kesalahan terakhir pada tahap 1 adalah kesalahan pengetikan pada kata intelek. Seharusnya intelek di sini memiliki huruf L2 atau intelek. Lalu kemudian pada kata kepribadian diganti menjadi kepribadian tanpa e. Dapat dilihat pada kalimat berikut,
Terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca koma dan penggunaan huruf kapital. Sebelum kata yakni, seharusnya didahului koma. Dan huruf kapital tidak perlu digunakan pada awal kata dari contoh-contoh proses evolusi, karena tidak masuk ke dalam syarat penggunaan huruf kapital. Untuk contoh benarnya yaitu seperti ini. Proses evolusi, yakni adaptasi, hasil sekunder, dan kebisingan tanpa diawali dengan huruf kapital pada awal dari contoh proses-proses evolusi. Berdasarkan kalimat di samping, terdapat kesalahan penggunaan kata asing dan penggunaan kata baku. Pada kalimat tersebut, penulisan kata asing dalam bahasa Inggris yaitu extraversion dan neuroticism serta superego function tidak ditulis dengan huruf miring sebagaimana syarat penulisan kata asing yang benar dalam suatu karya tulis. Selanjutnya, penggunaan kata seringkali pada kalimat tersebut tidak memenuhi syarat penggunaan kata baku. Seharusnya, kata seringkali ditulis secara terpisah dengan adanya spasi sehingga sesuai dengan syarat penulisan kata baku. Pada penggalan paragraf tersebut, terdapat kalimat Bus berhenti sekolah karena ia merasa akademisi sama sekali tidak menarik. Diksi dari kalimat ini salah karena akademisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan orang yang berpendidikan tinggi atau anggota akademik. Sehingga kalimat yang seharusnya adalah Bus putus sekolah karena ia merasa dunia akademik sama sekali tidak menarik. Pada paragraf tersebut, terdapat kalimat yang berbunyi, ekstravert dicirikan oleh kemampuan bersosialisasi dan impulsif tetapi juga oleh ketidakpekaan, keaktifan, kecerdasan, optimisme, dan sifat-sifat lain yang menunjukkan penghargaan dari orang lain. Kalimat tersebut memiliki diksi yang salah karena mengandung konjungsi tetapi juga namun tidak didahului oleh bukan hanya. Jadi, kalimat yang benar adalah ekstravert bukan hanya dicirikan oleh kemampuan bersosialisasi dan impulsif, tetapi juga oleh ketidakpekaan, keaktifan, kecerdasan, optimisme, dan sifat-sifat lain yang menunjukkan penghargaan dari orang lain. Kesalahan selanjutnya terdapat pada biografi tokoh, yaitu biografi singkat dari Eysenck. Dalam teks tersebut tertulis bahwa kedua orang tuanya memutuskan bercerai sehingga ia tinggal bersama ibu dan keluarga ibunya yang juga pernah berada di teater. Nah, penggunaan kata yang juga pernah di teater itu akan lebih efektif apabila diksinya diubah menjadi yang juga menggeluti dunia teater. Jadi, yang benar adalah kedua orang tuanya memutuskan bercerai sehingga ia tinggal bersama ibu dan keluarga ibunya yang juga menggeluti dunia teater. Masih pada teks yang sama, yaitu pada biografi Eysenck, di sini tertulis bahwa dia memperoleh jabatan profesor tamu di Universitas Pennsylvania pada tahun 1940 sampai 1950. Nah, penggunaan diksi jabatan itu bisa diganti dengan kata gelar. Jadi, yang benar adalah dia memperoleh gelar profesor tamu di Universitas Pennsylvania pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Berdasarkan kalimat di samping, terdapat kekurangan penggunaan konjungsi di awal kalimat, yaitu oleh karena itu. Pada makalah sebelumnya yang belum direvisi, konjungsi di tengah kalimat belum tepat, yaitu dengan menggunakan konjungsi yaitu. Alangkah lebih baiknya jika menggunakan yakni, karena yakni membantu memperjelas atau mendefinisikan suatu konsep. Dan yakni digunakan untuk menghindari kebingungan antara konsep atau ide yang sedang dibahas dengan hal lain yang serupa namun tidak sama. Dan ketika menggunakan yakni, dapat memberikan batasan yang jelas dan memberikan contoh yang spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gendra Diam Satria. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang tahap 5, yaitu satu paragraf diwakili satu gagasan utama. Di sini teks di samping terlihat Darwin berpendapat bahwa teori evolusi merupakan penjelasan bagaimana evolusi bekerja dengan melalui seleksi alam dan seksual dan kebetulan. Dari sini sudah benar paragrafnya, namun hanya saja ada kesalahan di tahap 1, yaitu penggunaan spasi dan pengetikan.
Lalu yang kedua ada satu paragraf minimal terdiri dari 2 kalimat yang berperan sebagai kalimat utama dan kalimat penjelas. Dapat dilihat di sini, di kalimat di samping, Hans-Jürgen Eysenck lahir di Berlin pada 4 Maret 1916. Hans adalah anak sematawayang dari keluarga teater. Ibunya bernama Ruth Werner, seorang bintang muda pada saat kelahiran Eysenck. Ayahnya bernama Anton Edward Eysenck yang merupakan seorang komedian, penyanyi, dan aktor. Nah, dari paragraf tersebut ada satu gagasan utama dan kalimat penjelas. Jadi di sini sudah benar saja paragrafnya tersebut. Lalu di bawahnya ada pada usia 18 tahun dia meninggalkan Jerman dan menetap di Inggris. Di sana dia mendaftar di Universitas London. Dia masuk ke psikologi sepenuhnya secara tak sengaja saat itu. Jadi di sini juga sudah benar karena satu paragraf diwakili satu gagasan utama dan satu kalimat penjelas. Itu saja dari tahap 5. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan memasuki tahap kelima, yaitu satu paragraf diwakili oleh satu kalimat gagasan utama. Nah, yang mana pada gambar di samping itu merupakan contoh salah satu kalimat paragraf yang diwakili oleh gagasan utama. Contoh kalimat tersebut seperti, menurut Darwin, teori evolusi merupakan penjelasan bagaimana evolusi bekerja dengan melalui seleksi alam dan seksual dan juga kebetulan. Oke, untuk tahap kelima yang kedua yaitu satu paragraf minimal terdiri dari 2 kalimat yang berperan sebagai kalimat utama dan juga penjelas. Nah, pada gambar di samping ada contoh 2 paragraf yang merupakan contoh kalimat utama dan juga penjelas. Nah, pada paragraf di atas kalimat tersebut berbunyi, adaptasi adalah strategi yang berkembang yang memecahkan masalah-masalah kelangsungan hidup dan reproduksi yang penting. Dan pada contoh yang kedua, pada paragraf yang di bawah, yaitu hasil sekunder adalah ciri-ciri yang terjadi sebagai hasil adaptasi, akan tetapi bukan merupakan bagian dari desain fungsional. Oke, untuk tahap kelima yang kedua, yaitu satu paragraf minimal terdiri dari 2 kalimat yang berperan sebagai kalimat utama dan juga penjelas. Nah, pada gambar di samping ada contoh 2 paragraf yang merupakan contoh kalimat utama dan juga penjelas. Nah, pada paragraf di atas kalimat tersebut berbunyi, adaptasi adalah strategi yang berkembang yang memecahkan masalah-masalah kelangsungan hidup dan reproduksi yang penting. Dan pada contoh yang kedua, pada paragraf yang di bawah, yaitu hasil sekunder adalah ciri-ciri yang terjadi sebagai hasil adaptasi, akan tetapi bukan merupakan bagian dari desain fungsional. Nah, lanjut kepada tahap 6, yaitu membaca kembali makalah yang kami sunting. Pada tahap ini kita dianjurkan untuk membaca kembali atau meninjau kembali apakah ada kesalahan-kesalahan lagi yang terdapat pada makalah yang akan disunting. Setelah membaca kembali, kita dapat menyimpulkan bahwa makalah yang kami sunting tadi terdapat beberapa kesalahan di setiap tahapnya. Pada tahap pertama, masih ada kesalahan pada pemakaian spasi, kesalahan pada pengetikan kata, dan juga tidak adanya konsistensi penulisan poin. Lanjut kepada tahap 2, ada kesalahan umum lainnya yaitu penggunaan tanda baca yang belum tepat, penggunaan huruf kapital yang belum tepat, penggunaan kata baku yang belum tepat, lalu ada penggunaan kata asing maupun istilah khusus yang tidak ditulis dengan benar. Lanjut kepada tahap ketiga yaitu penggunaan diksi. Nah, pada tahap ini penguasaan bahasa adalah hal yang sangat penting, sehingga keragaman bahasa sangat dibutuhkan untuk menunjang tahap ini. Lanjut kepada tahap 4. Masih terdapat beberapa kesalahan yaitu pemakaian kalimat yang kurang efektif, penggunaan konjungsi yang belum tepat, dan juga kesalahan-kesalahan seperti kata yang belum efektif. Lanjut kepada tahap 5. Kesalahan umumnya yaitu adanya terdapat paragraf yang tidak mewakili gagasan utamanya. Nah, ternyata setelah meninjau kembali masih ada terdapat kesalahan umum lainnya, yaitu kesalahan pada pengetikan huruf miring. Apabila kita mengutip perkataan seseorang, maka pengetikannya tidaklah harus ditulis dengan huruf miring, namun cukup dengan menggunakan tanda petik di masing-masing ujung kalimat. Oke, mungkin itu saja
makalah yang dapat kami sunting. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 8 Cabul.